Bab 105 pertemuan back-to-back hadiah untuk misi ini tidak banyak. Luke berspekulasi bahwa itu mungkin karena dia tidak menangkap Sergei. Jika dia menangkap penjahat, dia seharusnya mendapatkan lebih dari 100 poin pengalaman. Namun, karena pria itu sudah melarikan diri, Luke memutuskan untuk istirahat. Dia sibuk sepanjang hari berjalan-jalan dan kemudian menonton rekaman video. Dia cukup kelelahan. Tapi itu pasti sepadan. Setidaknya, Elsa dan Dustin menganggapnya lebih serius sekarang. Tidak semua orang bisa memecahkan kasus dalam satu hari. Luke memang memiliki beberapa keterampilan meskipun faktanya dia telah ditransfer melalui koneksi. Dia tidak berguna seperti yang mereka pikirkan. Pada saat dia kembali ke rumah, sudah lewat jam 8, dan malam telah tiba. Selina sedang menonton TV di ruang tamu. Dia duduk ketika dia melihat Luke. "Hei, kamu kembali. Jadi, katakan padaku, bagaimana rasanya menangani kasus di Beverly Hills?" Luke menjawab tanpa daya, "Aku belum mandi atau makan. Saya pusing setelah berjalan selama setengah hari dan menonton rekaman video selama berjam-jam." Selina dengan cepat membujuknya. "Aku membelikan sandwich dan Dr. Pepper untukmu. Anda akan berenergi setelah Anda memilikinya." Luke berkata dengan tidak tulus, "Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Aku mandi dulu." Baru keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian, Luke duduk di sofa dan menikmati sandwich yang telah dipanaskan Selina di microwave. Dia terlalu sibuk mengerjakan casing untuk makan hari ini, dan sudah kelaparan. Selina tahu lebih baik daripada berbicara dengannya sekarang. Dia bahkan mengecilkan volume di TV. Luke menghabiskan sandwich dalam beberapa menit dan seteguk Dr. Pepper. Dia bersendawa puas. "Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui?" Selina bertanya, "Apakah itu indah? Apakah Manor megah? Apakah mereka semua memiliki ratusan pelayan dan pelayan? Benar? Apakah mereka semua memiliki kepala pelayan berambut putih yang mengatakan, 'Ada yang bisa saya bantu, Pak,' saat Anda masuk?" Lukas tidak tahu harus berkata apa. "Anda berbicara tentang film. Rumah yang saya datangi hanya memiliki 2 penjaga dan 1 satpam. Ukurannya kira-kira hanya seukuran rumah Robert, meskipun dekorasinya lebih bagus." Selina berkomentar dengan kecewa, "Jadi filmnya bohong." Lukas tertawa. "Apakah kamu pikir mereka semua nyata?" "Yah, rumah yang kudatangi tidak terlalu mewah, setidaknya." Selina mendengus. "Saya pikir semua orang di Beverly Hills kaya." Luke berkata, "Mereka. Rumah yang saya kunjungi hari ini setidaknya bernilai 2 juta, tidak termasuk dekorasi dan perabotannya. Dia pasti tidak miskin." Selina bertanya, "Hah, apakah dia cantik?" Lukas menjawab, "Ya, dia tidak terlihat jelek saat telanjang." Selin terkejut. "Dia bertemu denganmu telanjang?" Luke mengangguk dan berkata, "Iya. Dia bahkan menunjukkan bokongnya kepada kami." Selina tidak yakin. "Apakah kamu bercanda?" Luke berkata, "Tidak juga. Ketika kami tiba, tubuhnya mengambang di kolamnya, telanjang." Mata Selina melotot. "Jadi, tidak bisa dipercaya. Ayo, ceritakan semuanya tentang kasus ini." Luke mengangguk ke arah TV dan berkata, "Ada di berita." Selina berbalik, hanya untuk melihat piksel mengambang di kolam di sebelah wajah yang dikenalnya. Setelah linglung singkat, dia menaikkan volume dan berseru, "Cathy Winterster. Anda melihat tubuhnya." Lukas mengangguk malas. Berkat TV, dia tidak harus terus berbicara. Dia merenungkan bagaimana menemukan pengedar yang telah menjual gulma itu kepada Jenny, dan bagaimana dia bisa menjarah mereka. Selina bertanya lagi, "Apakah kamu menemukan pembunuhnya?" Luke mengangguk dan berkata, "Simpanlah untuk dirimu sendiri. Ini rahasia untuk saat ini, karena pembunuhnya melarikan diri." Petik 2. Selina tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Luke. "Anda baru saja tiba di sini dan Anda telah memecahkan kasus sebesar itu. Pasanganmu tidak akan berani meremehkanmu sekarang, kan?" Luke menatapnya dan berkata, "Bagaimana denganmu? Bagaimana hari pertamamu bekerja?" Selina mengendus dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula aku wanita yang cantik. Tapi saya pikir Donald memperlakukan saya seperti anak kecil." Luke mengangkat bahu dan berkata, "Lagi pula, kamu masih muda. Ketika saya melihat Elsa, saya bisa merasakan kesenjangan generasi." Selina tertawa terbahak-bahak dan menendangnya. "Dia sudah berusia 32 tahun. Tentu saja ada kesenjangan generasi." Mengabaikan kekerasan, Luke bertanya lagi, "Bagaimana perasaanmu tentang pasanganmu? Dia tidak sulit bergaul, kan?" Selina berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kurasa tidak. Namun, saya merasa dia terlalu lambat." Petik 2. Lukas mengerutkan kening. "Hah?
Selina berkata dengan suara rendah, menurutku dia tidak secerdas kamu. Dia masih mengajukan pertanyaan ketika saya menyadari ada sesuatu yang salah. Luke bertanya, apa kasusmu? Selina berkata, kematian seorang gangster. Saya tahu dari wajah tersangka bahwa dia bersalah, tetapi Donald masih mengajukan pertanyaan untuk waktu yang lama. Luke menatapnya dan bertanya, kamu tidak menyela, kan? Selin menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus? Anda menyuruh saya untuk mengatakan dan melakukan lebih sedikit, dan lebih banyak menonton dan mendengarkan, jadi saya tetap diam. Luke mengangguk dan berkata, menurut saya Donald tidak salah. Dia mungkin tahu bahwa tersangka bersalah, tetapi tidak ada alasan baginya untuk menunjukkannya. Mungkin dia ingin memastikan dulu. Menurut Elsa, Donald paling terkenal di divisi kejahatan besar karena seberapa andalnya dia. Anda sebaiknya tidak mencoba mengakalinya. Mari kita biasakan lingkungan di sini dan cara mereka bekerja dulu. Selina tidak bodoh, tapi dia juga tidak bijaksana dalam hal duniawi. Mungkin saja seseorang menjebaknya jika dia terlalu menonjol. Bagi Donald, dia adalah pasangan baru. Luke tidak berpikir bahwa Donald akan membantunya tanpa syarat hanya karena dia cantik. Luke, di sisi lain, telah membuktikan kemampuannya hari ini dan tidak bersaing dengan Elsa untuk mendapatkan pujian. Begitulah cara dia membuat pasangannya bahagia. Dustin juga harus tahu sesuatu, atau sikapnya terhadap Luke tidak akan berubah. Tetap saja, Elsa akan dianggap telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kasus ini setelah diselesaikan. Bagaimanapun juga, Luke hanyalah pendatang baru. Dia memiliki kepercayaan diri serta sistem, jadi dia tidak marah tentang betapa tidak adilnya itu. Namun, jika Selina berada di tempatnya, dia mungkin akan berdebat dengan atasannya. Luke berbicara lebih lama dengan Selina tentang betapa pentingnya untuk tidak menonjolkan diri, sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing dan pergi tidur. Bab 106 satu-satunya penjelasan untuk sebuah perjalanan. Keesokan harinya, Luke pergi ke bengkel yang telah dia janjikan sebelumnya, dan membeli Ford Focus bekas. Kendaraan itu baru dipakai setahun dan kondisinya masih bagus. Luke membayar $10.000 untuk itu. Dia kemudian mengendarai Ford bekas ke kantor polisi. Elsa berada di mejanya dan tampak kelelahan. Dia menyapa Luke ketika dia melihatnya. Ayo pergi. Dustin menanyakanmu. Mengikuti Elsa, Luke bertanya, kamu tidak tidur semalam. Elsa menguap dan berkata, tidak, aku sedang sibuk mencari file Sergei. Ketertarikan Luke terusik. Mengapa dia sibuk menyelidiki Sergei? Komandan Divisi Kejahatan Besar tampak kelelahan di kantornya. Dustin mengangguk pada mereka berdua dan menunjukkan bahwa Luke harus menutup pintu. Setelah pintu ditutup, dia berkata, kasus Kati pada dasarnya telah terpecahkan sekarang, tetapi masih ada masalah dengan Sergei. Luke, Elsa yakin kau bisa mencoba menangkapnya di New York. Apakah Anda bersedia untuk pergi? Petik 2. Setelah linglung singkat, Luke bertanya dengan bingung, apakah Departemen Kepolisian di New York setuju dengan itu? Dustin menghela nafas dan berkata, kamu harus bernegosiasi dengan mereka dan mencari solusi. Luke dibuat terdiam. Dia hanya seorang detektif pemula. Bagaimana dia bisa bernegosiasi dengan NYPD, Departemen Kepolisian terbesar di Amerika, dan yang memiliki petugas 2 kali lebih banyak daripada LAPD? Melihat wajahnya, Dustin menjelaskan, kamu akan memeriksa situasi di New York dan melihat apakah kamu dapat menangkap Sergei di tempat terpencil. NYPD seharusnya baik-baik saja dengan itu. Direktur telah berbicara dengan seluruh departemen, selama Anda tidak menangkapnya di depan umum, mereka akan mengizinkan Anda untuk membantu mereka dalam kasus ini. Luke merasakan kepalanya berdenyut hebat. Itu tampak seperti sikap yang baik di pihak NYPD, tetapi mereka memiliki kendali penuh atas kasus ini. Luke dan Elsa hanya akan bertindak sebagai pendukung ketika mereka berada di New York. Ia menatap Elsa yang mengangguk pelan. Luke tahu bahwa itu berarti dia ingin pergi. Pilihan apa yang dia miliki? Bisakah dia menolak perjalanan kerja ketika dia baru saja memulai pekerjaannya? Dia hanya bisa berkata, aku milikmu untuk diperintah, bos. Lega, Dustin berkata, itu bagus. Bersiaplah sementara kami menyelesaikan negosiasi dengan NYPD dalam 2 hari ke depan. Ini akan menjadi rumit. Teruskan. Elsa dan Luke mengangguk dan pergi. Setelah mereka kembali ke meja mereka, Elsa bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Elsa tahu bahwa dia seharusnya berbicara dengan Luke sebelumnya, tetapi untuk alasan apapun, dia tidak melakukannya. Lukas menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Namun, haruskah kita menyelidiki tenggelamnya putra Sergei, selagi kita masih punya waktu? Elsa tertegun sejenak,
karena dia tidak menyangka Luke akan membicarakannya. Namun, penampilan Luke kemarin membuatnya tidak mungkin mengabaikan pendapatnya. Dia bertanya, apakah Anda punya petunjuk? Sergei adalah orang Rusia. Slev, penjaga keamanan Kati, juga orang Rusia, bukan, kata Lukas. Elsa tercengang. Dia terlalu fokus pada kasus Kati kemarin untuk memikirkan hal itu. Pada pengingat Luke, dia segera memikirkannya. Apakah menurutmu Slev membiarkan putra gendut Sergei masuk ke villa? Atau apakah dia membunuh putranya? Tunggu, tidak, jika Slev membunuh putra Sergei, dia akan mati. Luke berkata, saya bertanya kepada Sally kemarin. Dia mengatakan bahwa Slev memiliki remote yang dapat membuka gerbang depan dan belakang, membiarkan tamu masuk akan terlalu mudah baginya. Petik 2. Elsa menepuk dahinya dan berkata, benar. Ayo pergi dan selidiki Slev. Petik 2. Luke tentu saja tidak mengambil mobilnya. Dia ada di jam, jadi dia masuk ke mobil Elsa dan mereka pergi. Di dalam mobil, Elsa bertanya, apakah Anda yakin ada sesuatu yang mencurigakan tentang Slev? Apa kau punya bukti? Luke mengangkat bahu dan berkata, Sergei mungkin telah melompati tembok untuk memasuki villa, tetapi putranya yang gemuk memiliki berat 200 pon. Saya tidak berpikir ada cara lain dia bisa memasuki villa selain melalui pintu depan atau belakang. Petik 2. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemarin, hidung tajamnya memainkan peran penting. Dia telah mencium bau Slev di kamar Kati, campuran minyak senjata, bubuk mesiu, dan bau badan terlalu jelas. Dia telah mengetahui bahwa sementara Slev adalah penjaga keamanan, dia tidak bisa memasuki kamar Kati tanpa izin. Mengingat seberapa kuat baunya, dia pasti sudah memasuki ruangan sebelum fajar. Seorang satpam memasuki kamar majikannya di tengah malam, dan majikannya tenggelam di kolam setelah itu. Tidak ada yang benar tentang itu. Kedua, bau Slev juga muncul di jalan menuju gerbang belakang. Dia jelas telah melewati jalan itu berkali-kali. Bau yang sama juga tercium di tepi kolam renang. Selain itu, ada bau lain yang mirip dengan Slev, kecuali itu juga membawa aroma kloroform. Laporan otopsi menunjukkan jejak kloroform di tubuh Kati. Seorang pria dengan aroma kloroform telah memasuki kamar Kati, sementara Slev juga membawa aroma samar kloroform. Luke telah memejamkan mata di kamar Kati sebelumnya karena dia telah mencoba membedakan bau dengan hidung tajam. Jadi, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Slev terlibat di dalamnya. Dia diam-diam membiarkan Sergei masuk ke villa. Dia bahkan mungkin bekerja dengan Sergei untuk membius Kati dan melemparkannya ke kolam. Pada akhirnya, dia melihat Sergei pergi di pintu belakang. Itulah satu-satunya penjelasan untuk hal-hal yang mencurigakan dalam kasus ini dan juga untuk aroma yang diambil Luke. Luke pergi melalui pintu belakang karena dia telah melacak baunya, yang menempel di jalan utama. Itulah sebabnya dia yakin bahwa kamera pengintai Jenny benar-benar menangkap rekaman Sergei. Luke telah menemukan para penjahat dalam kasus yang dianggap rumit ini berkat kemampuannya yang baru diperolehnya. Luke dan Elsa sampai di Villa Kati. Mereka menekan bel pintu, dan Sally membukakan pintu. Ketika mereka masuk, Elsa bertanya, di mana Slev? Ada sesuatu yang perlu kita tanyakan padanya. Sally berkata, oh, aku baru saja melihatnya di halaman belakang. Haruskah aku membawanya ke sini? Elsa dan Luke saling berpandangan. Elsa berkata, ayo pergi bersama. Kami tidak punya banyak pertanyaan. Mereka tidak ingin membuatnya khawatir dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tidak ada tanda-tanda Slev di halaman belakang, hanya gerbang kecil di sana yang terbuka lebar. Bab 107 melarikan diri, dan si gemuk yang tergila-gila. Luke segera mulai berlari, karena dia mencium bahwa Slev telah pergi melalui pintu belakang. Setelah linglung singkat, Elsa bergegas mengikutinya. Sally dibiarkan bingung. Kamu mau kemana, Elsa? Elsa tidak punya waktu untuk menjawabnya. Dia mempercepat dan mencoba mengejar Luke. Luke berlari lebih cepat. Dia keluar dari gerbang belakang beberapa detik kemudian dan berbelok ke kiri. Pada saat Elsa berlari keluar dari gerbang belakang dan melihat ke kanannya, Luke sudah berbelok di tikungan lain. Di sebelah kanan pintu belakang ada jalan utama, sedangkan di sebelah kiri ada beberapa villa lain. Itu adalah lingkungan yang rumit. Secara alami, berkat hidung tajam Luke dapat melacak Slev. Saat ini, Luke memiliki 24 strength dan 20 dexterity. Dia adalah pelari yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia melihat Slev berlari liar di depan. Geli, Luke berteriak, LAPD. Slev, jangan bergerak. Tapi Slev hanya berlari lebih cepat. Luke, bagaimanapun, tersenyum dan berteriak lagi,
Slave, berhenti dan kembalilah bersamaku untuk penyelidikan. Banyak orang akan berpendapat bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal seperti itu, tetapi sebenarnya tidak. Proses hukum sangat penting bagi polisi Amerika. Begitu seorang petugas mengungkapkan identitasnya dan memerintahkan seorang pria untuk membekukan, petugas tersebut memiliki hak untuk menangkap pria tersebut jika yang terakhir tidak mematuhinya. Juga mudah untuk menebak apa yang terjadi di sini, mengapa pria itu lari jika dia tidak merasa bersalah. Juga, berteriak memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi diri mereka kepada orang yang lewat, jika ada di antara mereka yang mengira petugas itu bandit dan menjegal mereka. Luke berteriak 2 kali dan menyelesaikan prosesnya. Dia segera mempercepat. Jika Luke tidak melambat, Slave pasti sudah tertangkap. Namun, karena Slave terus berlari setelah mendengar peringatan itu, Luke sekarang bebas untuk menangkapnya. Sesaat kemudian, dia mengejar Slave dan menerjang, menjatuhkannya ke tanah. Mengingat betapa lebih tangkasnya dia dibandingkan dengan Slave, Luke melompat dan mengarahkan Glock-nya ke Slave. LAPD, Slave, jangan bergerak. Slave tidak berani bergerak lagi sekarang karena dia berada di bawah todongan senjata. Dia benar-benar membawa pistol. Dia telah berlari meskipun ada peringatan. Jika dia bergerak lagi sekarang, Luke dapat dengan mudah menembaknya, dan tidak akan mendapat masalah selama dia mengklaim bahwa Slave telah mencabut senjatanya. Lebih penting lagi, Slave tahu pasti bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Kemarin, Direktur Departemen Kepolisian telah menyatakan bahwa mereka tahu siapa pelakunya, tetapi namanya dirahasiakan sementara penyelidikan masih berlangsung. Slave menjadi cemas setelah dia membaca berita itu. Ketika Luke dan Elsa tiba, dia sebenarnya berada di kamar, bersembunyi di balik pintu. Dia segera mulai berlari ketika dia mendengar bahwa petugas ada di sini untuknya. Luke memerintahkan Slave untuk berbaring perlahan di tanah dan meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya. Slave tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat itu, Elsa akhirnya tiba, terengah-engah. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Slave juga. Slave adalah seorang satpam yang diberi wewenang untuk membawa senjata. Lain tidak berani ceroboh. Dia kemudian berkata, Slave, kamu ditahan. Kamu mempunyai hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda berhak mendapatkan pengacara. Nah, peringatan Miranda yang terkenal itu juga merupakan bagian dari proses. Saat dia berbicara, Elsa menunjuk Luke. Luke mengangguk dan mengembalikan pistolnya. Dia kemudian menekan Slave dan memborgolnya. Menyeret pria itu ke atas, Elsa berkata dengan senyum misterius, Slave, bersikaplah jika kamu ingin hidup. Sally terdiam. Elsa tidak melanjutkan. Lagi pula ini bukan tempat untuk interogasi. Mereka membawa Slay kembali ke villa. Sally agak terkejut. Ah, Elsa, kenapa kamu menangkap Slave? Elsa tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya berkata, Sally, kamu juga harus ikut dengan kami. Kami membutuhkan bantuan Anda dalam penyelidikan kami di Slave. Bingung, Sally mengangguk. Kali ini, Sally mengambil kursi penumpang mobil, dan Luke dan Slave duduk di kursi belakang. Slave tampak panik. Kakinya bergetar tanpa henti. Luke mengamatinya dan menggelengkan kepalanya. Pria itu tidak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri untuk disalahkan. Jika tebakannya benar, Slave pasti menjadi alasan mengapa putra gendut Sergei muncul di Villa Kati. Tetapi putra Sergei yang gemuk telah meninggal, dan Kati telah dibunuh oleh Sergei, yang menyalahkannya atas hal itu. Orang mungkin mengatakan bahwa Slave, seorang penjaga keamanan yang tidak dapat diandalkan, adalah penyebab segalanya. Setelah kembali ke Departemen Kepolisian, Elsa berbicara dengan Slave secara langsung dan segera mengintimidasi dia untuk mengungkapkan bagaimana putra gendut Sergei meninggal tanpa meminta pengacara. Ternyata, putra Sergei adalah kebalikan dari ayahnya. Dia pemalu dan eksentrik. Secara alami, dia memiliki beberapa teman yang tumbuh dewasa. Sergei sangat kecewa padanya sehingga dia hanya memberi putranya sejumlah uang setiap bulan dan tidak memintanya melakukan apapun. Putranya bisa saja menjalani hidupnya dengan damai. Sergei telah mendirikan perwalian untuk putranya yang putus asa sehingga yang terakhir tidak perlu khawatir tentang uang. Namun, putranya tiba-tiba jatuh cinta pada Kati Winterster, yang dan memikat. Itu adalah awal dari tragedi itu. Putranya mencoba yang terbaik untuk mendekati Kati, tetapi tidak memiliki banyak cara untuk melakukannya. Dia terlalu berat untuk dikejar apapun. Dalam ketidakberdayaannya, dia akhirnya ingat ayahnya, atau lebih tepatnya, pengaruh ayahnya. Setelah menarik beberapa tali, dia memperoleh kontak Slay dan menuntut untuk mengunjungi rumah Kati. Slave menolak pada awalnya,
tetapi putranya sangat bertekad, dan mengancam Slave dengan ayahnya. Slave telah bekerja untuk Sergei beberapa waktu sebelumnya, jadi dia tahu betapa kejamnya Sergei. Lagi pula, putra Sergei tidak meminta banyak. Dia hanya ingin memotret rumah Kati di malam hari, dan melihat lebih dekat barang-barang yang digunakan Kati. Itu benar, dia tidak meminta untuk bertemu Kati. Dia hanya ingin duduk di kursi tempat Kati duduk, dan memotretnya sebagai kenang-kenangan. Slave akhirnya menyetujui permintaannya, tetapi dia jelas tidak bodoh. Dia hanya berjanji akan membuka pintu belakang. Dia juga memperingatkan putra Sergei bahwa, meskipun dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Sergei, dia akan memenuhi tugasnya sebagai penjaga keamanan dan mengusirnya selama Kati melihat sesuatu yang tidak biasa. Bab 108 Perjalanan ke New York, dan Gadis Cantik. Putra Sergei merasa itu sudah cukup. Pada malam yang telah mereka sepakati, Slave membiarkan gerbang belakang tidak terkunci. Dia bahkan memeriksa kamar dan jendela sebelum tengah malam, kalau-kalau putra Sergei masuk. Setelah semuanya selesai, dia minum alkohol dan segera tertidur. Keesokan harinya, dia menemukan putra Sergei mengambang di kolam halaman belakang, mati. Secara alami, Slave tidak berani mengungkapkan bahwa dia mengenal orang itu. Seperti yang terjadi, Kati yang sombong tidak mau bekerja sama dengan polisi, dan penyelidikan tidak berjalan mulus. Karenanya, Slave tidak pernah diekspos. Tapi hanya itu yang akan Slave akui. Dia bukan idiot, dan tentu saja tidak akan berbicara tentang bagaimana dia membiarkan Sergei masuk dan membantu pria itu menenggelamkan Kati. Elsa tahu bahwa Slave adalah tersangka utama dalam pembunuhan Kati, tetapi dia memutuskan untuk menginterogasinya tentang hal itu nanti setelah Sergei ditangkap. Pengakuan Slave sudah cukup baginya untuk dijebloskan ke penjara, dan mereka mampu menutup kasus kematian luar biasa dari si gemuk seberat 200 pon. Setelah mereka mendapatkan pengakuan Slave, Elsa melaporkannya ke Dustin. Luke tidak pergi bersamanya. Sistem sudah mendistribusikan pengalaman dan poin kredit. Dia tidak tertarik dengan hadiah lain. Elsa menginginkan promosi, tetapi Luke akan tetap tinggal untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan poin kredit. Misi, memecahkan tenggelamnya John Doe. Total pengalaman, 100. Total kredit, 100. Tingkat kontribusi, 80%. EXP plus 80. Kredit plus 80. Lukas sangat puas. Butuh tidak lebih dari berlari 1 kilometer untuk menangkap penjahat dan memecahkan kasusnya. Secara alami, Elsa adalah orang yang menulis laporan nanti. Jika dia menginginkan pujian, dia pasti tidak akan membiarkan Luke melakukan pekerjaan itu. Jadi, Luke sekarang bebas. Elsa kembali, senang. Dia jelas senang bahwa 2 kasus di tempat Kati telah dipecahkan hanya dalam 2 hari. Dalam suasana hati yang baik, dia berkata kepada Luke, ayo pergi. Aku akan membelikanmu makan siang. Luke, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan menunjuk matanya. Elsa, kamu terlalu lelah. Berapa banyak tidur yang Anda dapatkan tadi malam? 3 jam. Sebaiknya kamu istirahat. Kemungkinan Dustin akan segera mengirim kita ke New York. Anda tidak akan punya banyak waktu untuk tidur kalau begitu. Petik 2. Pada pengingat Luke, Elsa melihat dirinya di cermin dan terkejut. Dia terjaga sepanjang malam, dan berlari seperti orang gila sejauh 1 kilometer hari ini untuk mengejar Slave bersama Luke. Ketika dia kembali, dia telah fokus pada interogasi, riasannya sudah lama tergantikan dengan debu. Untungnya, rambutnya tidak masalah karena pendek. Namun, karena dia terlihat biasa saja, dia sekarang terlihat kuyu dan tidak setengah mengintimidasi seperti biasanya. Lingkaran hitam di sekitar matanya membuatnya terlihat lebih seperti pecandu narkoba. Jadi, dia membuat kesepakatan dengan Luke tentang bagaimana dia akan membelikannya makan siang besok, sebelum dia pulang dan beristirahat. Lukas tertawa. Sekarang setelah Elsa pergi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di waktu luangnya, selama Dustin tidak mengganggunya. Pada saat itu, teleponnya berdering, dan itu tidak lain dari Dustin. Mendengar bahwa Elsa sudah pulang untuk beristirahat, komandan meminta Luke untuk menemuinya. Ketika Luke pergi ke kantor Dustin, komandan memberinya beberapa kata pujian sebelum dia bertanya kepada Luke, dengan sebuah dokumen di depannya, kamu membunuh 13 pria bersenjata dalam 1 malam ketika kamu bekerja di Shackelford. Lukas mengangguk. Iya, ini ada di arsip pribadinya dan tidak bisa dirahasiakan. Dustin bertanya, apakah kamu pandai menembak? Luke berkata, saya kira begitu. Dustin terdiam. Tenggelam dalam pikirannya, dia berkata sesaat kemudian, oke, itu saja untuk saat ini. Kamu bisa kembali bekerja. Luke mengangguk dan pergi. Sebelum meninggalkan kantor, Dustin akhirnya berkata,
beristirahatlah dengan baik. Anda mungkin akan sibuk nanti. Petik 2. Setelah Luke pergi, dia mulai merenungkan apa maksud Dustin. Apakah Dustin berpikir untuk mengirimnya ke New York untuk menangkap Sergei sendirian? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kasus itu terlalu penting untuk dia tangani sendirian. Elsa pasti akan ikut dengannya. Luke segera mengesampingkan pikiran itu. Apapun keputusan akhirnya, dia hanya perlu bekerja keras untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Sepulang kerja, Luke menjemput Selina dengan mobil bekas yang baru dibelinya. Selina cukup senang. Dia akhirnya tidak perlu naik bus ke tempat kerja lagi. Luke baik-baik saja dengan memberinya tumpangan. Mereka bisa pergi bekerja bersama, dan ketika mereka pulang kerja pada waktu yang berbeda, mereka hanya bisa menunggu satu sama lain. 2 hari kemudian, Luke menerima pemberitahuan Dustin. Dia dan Elsa dikirim ke New York sebagai perwakilan departemen untuk membantu polisi setempat menangkap Sergei Mazanov. Elsa telah pulih dalam 2 hari terakhir. Slave lebih mudah ditangani daripada yang mereka kira. Dia telah dikirim ke Da, dan akan dipenjara selama 1 atau 2 tahun. Luke dan Elsa naik pesawat ke New York. Tidak seperti Selina, Elsa tidak tertarik dengan bus Greyhound. Dia hanya ingin menangkap Sergei dan menutup kasus ini secepat mungkin. Jadi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang kedua ini, Luke naik pesawat. Setelah mereka pergi, Elsa tersenyum pada Luke, yang jelas-jelas penasaran. Kamu hampir tidak terbang. Luke berkata, ini adalah pertama kalinya bagi saya. Saya hanya naik helikopter sekali sebelumnya. Petik 2. Elsa mengangguk dan berkata, kamu akan terbiasa. Luke setuju dengannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Elsa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan memakai penutup mata sebelum dia tertidur. Luke tidak penasaran lama. Dia kehilangan minat pada langit biru dan awan setengah jam kemudian. Elsa tertidur lelap dan mendengkur berat. Secara alami tidak mungkin untuk berbicara dengannya. Mereka berada di Boeing 757, yang hanya memiliki 1 lorong dan 3 kursi di setiap sisi di setiap baris. Sebagai detektif veteran, Elsa duduk di kursi paling dalam, yang paling tidak terganggu. Luke hanya bisa duduk di kursi tengah. Di sebelah kanannya ada seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Dia mengenakan sweter merah muda dan topi dengan warna yang sama. Bibirnya tipis dan manis. Matanya sipit dan panjang, dan cahaya di dalamnya menunjukkan bahwa dia adalah anak yang cerdas. Gadis itu cantik dan tajam dalam segala hal. Tapi itu tidak penting. Luke mencuri pandang pada pria di seberang lorong, yang mungkin berusia 40-an. Dia memiliki kumis seperti Tony Stark, tapi jelas tidak dipangkas, yang memberinya getaran aneh. Penampilannya mengejutkan Lukas sebagai orang yang benar dan jahat. Melihat tatapan Luke, pria parubaya itu tersenyum sopan dan berkata, "Hai." Luke membalas senyumannya. "Hai." Bab 109 Malaikat, dan pembantu yang baik hati Luke menatap gadis kecil itu dan bertanya, "Apakah dia putrimu?" Pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum, "Iya." Luke berkomentar, "Dia terlihat seperti malaikat. Anda harus menjadi ayah yang bahagia." Pria itu tersenyum lebih senang. "Terima kasih." Mereka mengobrol dengan suara rendah. Luke adalah pembicara yang hebat. Dia tidak menanyakan informasi pribadi apapun, dan mereka hanya membicarakan fakta menarik di New York, seperti betapa dinginnya musim dingin. Sementara mereka menikmati percakapan, gadis kecil di tengah tidak begitu senang. "Hei, apakah salah satu dari kalian ingin bertukar denganku?" Setelah linglung singkat, Luke menggelengkan kepalanya. "Tidak, maaf atas gangguan saya. Tolong maafkan aku, Nona cantik." Dia kemudian mengangkat bahu pada pria parubaya bernama Damon McCready. Mereka saling tersenyum dan berhenti berbicara. Itu adalah penerbangan 6 jam, dan hanya 1 jam telah berlalu. Sisa perjalanan hanya akan lebih membosankan. Luke memejamkan mata dan mempertimbangkan identitas Damon McCready. Sharp Nose benar-benar kemampuan yang luar biasa. Setelah beradaptasi dengannya, Luke bisa mengendalikannya sedikit sekarang. Dia tidak akan lagi merasa pusing sekarang karena bau 200 orang di pesawat yang penuh sesak. Sangat mudah untuk mengontrol sensitivitas dan jangkauan, tetapi lebih sulit untuk menyelidiki target tetap. Untungnya, gadis kecil dan pria parubaya itu berada tepat di sebelahnya. Dia mencium aroma khas pada mereka, tetapi ada juga bau minyak senjata dan bubuk mesiu. Ada juga aroma darah pada gadis kecil itu. Itu jelas bukan darah menstruasi, dia masih terlalu muda. Luke dapat dengan mudah membedakan bahwa darah itu berasal dari beberapa orang yang berbeda, yang cukup aneh. Luke tidak akan terkejut jika dia mencium bau darah pada pria parubaya itu.
Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa pria itu adalah seorang polisi. Tidak aneh jika dia mendapat darah dari tersangka saat dalam misi. Namun, aroma darah ada pada gadis kecil itu. Tapi Luke tidak terlalu memikirkannya. Siapapun di Amerika dapat memiliki senjata, dan bukan hal yang aneh jika seorang gadis menembak untuk bersenang-senang. Tentu saja, yang lebih penting, itu karena Luke tidak ingin menganggap gadis cantik seperti penjahat. Ketika Luke hampir tertidur, seseorang berjalan melewatinya. Dia mengerutkan kening. Dia telah mengendalikan jangkauan hidung tajam, tetapi tiba-tiba dia mencium bau badan yang kuat bercampur dengan aroma aneh. Dengan mengantuk, Luke membuka matanya dan melihat ke sumber aroma, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pria berjanggut. Ketika kepalanya dibersihkan, aromanya menjadi lebih jelas. Itu TNT. Trinitrotoluene tidak memiliki aroma, tetapi anjing polisi dapat mendeteksinya. Hidung tajam, sampai batas tertentu, jauh lebih baik daripada hidung anjing polisi. Setelah memperoleh kemampuan ini, Luke telah mengumpulkan sampel dari berbagai barang berbahaya dan menggunakan hidung tajamnya untuk mengingat baunya, dengan tujuan menghindari bahaya yang sedang dia hadapi. Anjing polisi akan menggonggong ketika mereka mencium bau TNT, tetapi Luke tentu saja tidak. Meskipun demikian, alarm berdering di kepalanya. Ini adalah tahun-tahun ketika teroris paling aktif di Amerika. 9/11 masih terjadi di sini, dan Osama bin Laden masih menjadi pemimpin teroris yang terkenal di dunia. Bau TNT pada pria yang baru saja lewat bukanlah suatu kebetulan, dia membawa banyak TNT. Tuhan tahu berapa banyak yang dibawa pria itu ke pesawat. Luke merinding di sekujur tubuhnya. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak berpikir dia bisa selamat dari kecelakaan pesawat karena dia tidak bisa terbang atau menggunakan penyembuhan diri dasar. Selain itu, bisakah elementary self-healing membangkitkan setumpuk daging tergencet? Yah, itu mungkin rumit. Jika ledakan terjadi setelah kecelakaan dan memanggangnya, dia pasti akan mati seperti paku pintu. Segera waspada, Luke sepenuhnya mengaktifkan hidung tajam. Bau yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti garis. Dia berjuang untuk melacak garis ke orang-orang yang telah berbicara dengan pria TNT. Secara umum, akan sulit bagi seorang teroris untuk membajak pesawat sebesar itu. Setidaknya 2 diperlukan, dan 3 akan menjadi yang terbaik. 2 dari mereka bisa mengungkapkan diri dan mengendalikan pesawat, dan teroris terakhir bisa tetap dalam kegelapan sebagai komandan. Luke tidak takut pada teroris yang baru saja lewat, dia takut kaki tangan pria itu akan meledakkan TNT. Gadis kecil itu sepertinya memperhatikan bahwa dia berkeringat. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Dia sebenarnya cukup menyukai pemuda yang lembut dan berpenampilan menyenangkan. Itu sebabnya dia cukup baik untuk mengajukan pertanyaan. Luke tidak punya waktu untuk gadis kecil itu sekarang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Saya menggunakan kemampuan super saya. Petik 2. Mata gadis manis itu melebar. Tidak ada apa-apa selain kecurigaan di matanya yang berkilauan. Luke, bagaimanapun, benar-benar memanfaatkan kemampuan supernya. Menahan bau busuk di teluk dan mengesampingkan garis aroma yang tidak relevan, dia hampir menyelesaikan tujuannya. Semenit kemudian, dia menutup matanya dengan murung. Hasilnya tidak menjanjikan. Beberapa penumpang sudah ternoda oleh bau tersebut saat petugas TNT melewati mereka, namun ada 3 orang yang belum pernah dihubungi yang membawa bau tersebut. Lebih kritis lagi, salah satu dari 3 orang itu juga membawa TNT. Jadi, mereka memiliki gagal aman di tim mereka. Luke memandang Elsa, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang detektif dari Divisi Kejahatan Besar, Elsa lebih baik dalam memecahkan kasus daripada berurusan dengan teroris. Membangunkannya tidak akan membantu, tetapi hanya akan menambah bahan bakar ke api. Luke lebih suka mencari sekutu yang berbeda. Dia segera fokus pada Damon, pria parubaya di seberang lorong. Pria itu memiliki aura Robert, dan pasti telah membunuh banyak orang sebelumnya. Dia melirik gadis kecil yang diam-diam mengintipnya, dan berpikir bahwa dia mungkin lebih kuat dari Elsa. Sambil tersenyum, dia berkata dengan suara rendah, Mindy, bisakah kamu bertukar tempat duduk dengan ayahmu? Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Damon menatapnya dengan bingung. Luke masih tersenyum, tetapi dia membuat gerakan yang berarti, musuh, bagi mereka. Itu adalah gerakan yang cepat, tetapi Damon menyadarinya dan menjadi khawatir. Dia dan Mindy bertukar tempat duduk. Dengan suara rendah, Luke dengan cepat memberitahu Damon bahwa ada sekelompok teroris di pesawat yang membawa bom ke mereka. Bab 110 Operasi, dan pertolongan pertama Damon menatapnya dengan curiga. Luke, bagaimanapun,
Tidak terburu-buru untuk menjelaskan dirinya sendiri, tetapi hanya berbisik kepada Damon posisi tersangka. Damon duduk tegak dan menatap mereka. Wajahnya berubah mengerikan. Jika mereka semua teroris, pesawat ini akan berada dalam masalah besar. Keempat teroris itu berhamburan di dalam pesawat, sehingga mustahil untuk menangkap mereka semua sekaligus. Tapi kemudian Luke memberitahunya berita yang bahkan lebih buruk. Saya pikir mereka memiliki kaki tangan lain di kelas 1. Damon tidak tahu harus berkata apa. 5 teroris. Tapi hanya ada 3 orang di sisinya, termasuk Luke. Damon percaya diri pada dirinya dan putrinya, tetapi tidak pada Luke. Apakah Lukas berbohong? Ya, Luke telah menunjukkan padanya lencana dan medalinya. Damon, sebagai perwira berpengalaman, dapat dengan mudah mengatakan bahwa lencana dan medali itu asli. Lalu, apakah Luke bercanda dengannya? Itu tidak mungkin. Selain itu, ada sesuatu yang secara alami meyakinkan tentang Luke. Jika itu orang lain, Damon mungkin 50% curiga. Tetapi dari Luke, dia hanya curiga 30%, karena dia telah berbicara dengan baik dengan Luke sebelumnya. Sekarang dia cenderung mempercayai Luke, apakah dia berani duduk dan menonton. Mereka berada di pesawat. Jika bom meledak, semua orang akan hancur. Damon berkata dengan suara rendah, Mindy dan aku bisa menangani 2 teroris, tapi bagaimana dengan mereka yang lain, terutama yang kelas 1? Luke menjawab, saya perlu Mindy untuk bekerja sama dengan saya sebentar lagi. Dia akan berpura-pura tidak nyaman, yang akan memberi saya kesempatan untuk pergi ke kelas 1 dan mencari teroris yang bersembunyi. Lalu kita akan, dan, bagaimana kedengarannya? Damon mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia yakin dengan kemampuan tempurnya, tetapi dia tidak yakin bahwa dia akan bisa memilih teroris yang tersembunyi. Jadi dia hanya bisa mendengarkan Luke. Paling tidak, Luke adalah orang yang mendeteksi krisis, jika ada krisis sama sekali. Damon dan Mindy jelas telah melakukan ini berkali-kali. Dengan gerakan sederhana dan matanya, Damon segera memberitahu Mindy bahwa dia sakit. Damon berseru dengan gugup, "Ah, Mindy. Ada apa? Anda merasa tidak nyaman? Petugas, bantu aku. Putri saya mengalami kesulitan bernapas." Dia berteriak dan mencondongkan tubuh lebih dekat seolah-olah sedang memeriksa putrinya, padahal sebenarnya dia baru saja menceritakan rencananya. Luke berdiri dengan cepat dan berlari ke Mindy. "Ah, Mindy, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda membutuhkan oksigen?" Mindy memutar bola matanya. "Apakah ada yang tidak membutuhkan oksigen?" Lukas, terkejut. "Ah, petugas, cepatlah." Bagian putih matanya terlihat. Mindy menggertakkan giginya. Dia benar-benar idiot untuk berpikir bahwa dia adalah pria yang baik hati. "Tidak Luke, bagaimanapun," menambahkan, "tidak, jangan gigit lidahmu, Mindy. Santai." Damon merasa tidak masuk akal saat melihat semua ini. "Hei, apakah kamu ayahnya, atau aku? Mengapa Anda mencuri guntur saya?" Seorang petugas wanita datang dan menatap gadis kecil itu dengan cemas. Gadis kecil yang lucu telah membangkitkan naluri keibuannya. Luke berkata dengan tergesa-gesa, "Saya seorang mahasiswa kedokteran, saya tahu 1 atau 2 hal tentang pertolongan pertama. Apakah Anda memiliki kotak P3K?" Petugas itu mengangguk cepat dan berkata, "Ya, saya akan mengambilnya." Luke berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Dia mengikuti pramugari ke bagian belakang pesawat. Petugas lain sedang beristirahat di sana. Luke segera mengisyaratkan agar dia tetap diam. Kemudian, dia menunjukkan lencana polisinya dan berkata dengan suara rendah, "Tetap tenang dan jangan berteriak. Ada sekelompok teroris di pesawat. Saya curiga mereka merencanakan sesuatu yang buruk." Petik 2. Kedua petugas membuka mulut mereka karena terkejut. Luke memberi isyarat pada mereka lagi untuk menahan seruan mereka. Masalahnya adalah salah satu dari mereka mungkin berada di kelas 1. Itu paling dekat dengan kokpit, kan? Luke bertanya, meskipun dia tahu jawabannya. Kelas pertama ada di depan. Tentu saja itu akan menjadi yang paling dekat dengan kokpit. Kedua pelayan itu dengan cepat mengangguk. Luke berkata, "Bisakah Anda memberitahu kapten untuk tidak membuka pintu kokpit, apapun yang terjadi?" Para pelayan mengangguk lagi. Mereka memiliki telepon yang dapat mereka gunakan untuk menghubungi kapten. Luke mengangguk dan berkata, "Tunggu," dia menatap petugas pertama. Petugas itu agak pintar. "Jennifer, ini Lopez. Jadi bersama-sama, Anda akan menjadi Jennifer Lopez." Luke berkata, "Jennifer dan aku akan membawa ayah dan putrinya ke kelas 1 dengan alasan kelas 1 lebih nyaman dan nyaman. Setelah kami pergi, Lopez akan memberitahu kapten apa yang terjadi dan memberitahunya untuk tidak membuka pintu kokpit apapun yang terjadi."
Jangan panik jika terjadi sesuatu. Percayalah pada kami. Jennifer, beritahu rekan-rekan Anda di kelas 1 diam-diam untuk tidak menghalangi kami, bisakah Anda melakukan itu? Jennifer mengangguk. Luke berkata, baiklah, tetap tenang. Saya jamin kami akan tiba di Bandara Kennedy tepat waktu. Para petugas sedikit panik, tapi itu bisa dimengerti. Mereka tidak akan menjadi manusia jika mereka tidak panik atas berita teroris di pesawat mereka. Luke dengan cepat mengambil 2 pisau meja dari logam dan menyembunyikannya di sakunya. Segera, Jennifer memimpin, dan Luke mengikutinya dengan kotak P3K seolah-olah dia adalah seorang dokter yang sah. Syukurlah, penampilan dan penampilannya cocok dengan siswa sekolah kedokteran, teroris tidak akan terlalu cepat curiga padanya. Mereka mencapai Mindy dan ayahnya. Luke membisikkan sesuatu kepada Damon, dan mereka mengangkat Mindy dan membawanya ke kelas 1. Dengan tubuh Mindy sebagai penutup, Luke diam-diam menyerahkan salah satu pisau dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Senang, Mindy dengan cepat menggerakkan pergelangan tangannya, dan pisau itu menghilang ke lengan bajunya. Dalam perjalanan, Luke dan Damon melirik para teroris. Hati Damon menjadi berat. Tidak ada yang tahu seberapa benar klaim Luke, tetapi mengingat pengalaman Damon sebagai petugas polisi, dia dapat mengatakan bahwa 4 orang yang dicurigai Luke adalah teroris jelas bertindak tidak biasa. Mereka semua terlalu gugup. Tidak mungkin Damon bisa melewatkan kewaspadaan dan kegilaan di mata mereka. Mereka benar-benar penjahat yang berbahaya, bahkan jika mereka bukan teroris. Mereka segera membawa Mindy, yang sibuk berpura-pura sesak napas, ke kelas 1. Luke segera mengaktifkan Sharp Nose. Mereka tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Para teroris mungkin akan mengaktifkan bom mereka jika mereka terlalu cemas, tidak akan ada jalan kembali ketika itu terjadi. Pilihan Luke mungkin bukan yang terbaik, tetapi menunggu dan tidak melakukan apa-apa bahkan lebih berisiko. Bab 111 Pembunuhan Instan, dan Pendaratan Darurat. Jika para teroris bertindak dan meledakkan bom mereka segera setelah Luke bergerak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Sementara mengambil tindakan sekarang berbahaya, Luke memiliki inisiatif, yang akan hilang jika dia berlama-lama. Terkadang, keraguan adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang polisi. Untungnya, karena jumlah orang di kelas 1 jauh lebih sedikit, Luke mengunci pria parubaya berjanggut hanya 10 detik kemudian. Sambil berpura-pura memeriksa Mindy, Luke dengan halus membisikkan lokasi pria itu kepada Damon. Kemudian, berpura-pura lupa beberapa alat medis, Luke kembali ke bagian belakang pesawat. Kegugupannya sedikit mengejutkan semua orang, apakah gadis kecil itu saudara perempuannya? Ketika dia sampai di bagian belakang pesawat, Lopez menyambutnya dengan cemas dan berkata, saya sudah memberi tahu Kapten. Luke mengangguk dan berkata, bagus. Anda tinggal di sini dan tidak membuat suara, oke. Saat dia berbicara, dia mengangkat tirai sedikit dan melihat keluar. Itu adalah pertunjukan Damon dan putrinya, sekarang. Dalam krisis ini, Luke tidak akan menjadi satu-satunya pahlawan. Jika Damon dan putrinya tidak cukup kuat, operasi itu pasti akan gagal. Namun, Luke benar-benar tidak punya pilihan. 3 lawan 5, tanpa memberi musuh kesempatan untuk bereaksi, mereka tidak hanya membutuhkan keterampilan, mereka juga membutuhkan keberuntungan. Keberuntungan, pada kenyataannya, akan lebih penting daripada keterampilan sekarang. Segera, ada seruan dari kelas 1, tetapi tidak ada seorang pun di ekonomi yang bisa melihat apa yang terjadi karena tirai lorong. Beberapa detik kemudian, Damon tiba-tiba keluar dari balik tirai, mengalihkan perhatian semua orang di bidang ekonomi. Damon berteriak cemas, tidak, putriku kram dan muntah. Apakah ada orang di sini seorang dokter? Tolong bantu dia. Dia hanya seorang anak kecil. Memanfaatkan kesempatan, Luke dengan tenang dan diam mendekati seorang pria di salah satu sudut kelas ekonomi. Dia tidak membawa bom apapun, tetapi dia memiliki pandangan penuh tentang kelas ekonomi dari tempat dia duduk, jadi dia adalah pengintai di sini. Bergerak cepat dan gesit, Luke masuk ke celah kecil di belakang kursi pria itu tanpa mengeluarkan suara. Dia memukul pengintai di bagian belakang kepalanya. Bahkan penumpang yang duduk tepat di sebelah pengintai tidak menyadarinya. Luke sekarang memiliki 24 kekuatan. Meskipun ruang sempit, dia masih bisa menjatuhkan pria itu. Penumpang di sebelah pria itu terlalu terganggu oleh penampilan Damon untuk menyadari bahwa pria itu pingsan. Lagi pula, dia bisa melihat semua orang dari sudut ini, tetapi hampir tidak ada yang memperhatikannya. Setelah melumpuhkan teroris, Luke diam-diam merayap mundur seperti ular. Damon telah berjalan menyusuri lorong ke tengah pesawat. Melihat bahwa Luke telah memilah pria di sudut, dia mengepalkan tinjunya.
Sekarang adalah saat paling kritis dari operasi mereka. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Luke memberi isyarat pada Damon, dan Damon tiba-tiba menerjang seorang pria yang berjarak 1 meter darinya. Dia menanduk pria itu begitu keras sehingga wajah pria itu retak dan ambruk sedikit. Damon kemudian meninju pria itu lagi tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Luke mengayunkan pisaunya, yang langsung menusuk mata seorang pria yang berjarak 2 meter. Saat mereka menyerang, tirai untuk kelas 1 diangkat sedikit, dan bayangan gelap melesat melewati 3 baris kursi untuk mengenai kepala pria lain. Pria itu langsung pingsan. 5 teroris diurus, tapi Damon dan Luke tidak santai. Mereka menyipitkan mata dan mengamati penumpang. Para penumpang kurang lebih terkejut, dan beberapa bahkan berteriak, tetapi sepertinya tidak ada yang bertingkah aneh. Melihat baik Luke maupun Damon tidak bergerak saat mereka memeriksa para penumpang. Seperti yang diinstruksikan oleh Luke sebelumnya, Jennifer dan Lopez mulai menenangkan para penumpang saat mereka menjelaskan bahwa ini adalah operasi darurat yang dilakukan oleh petugas polisi. Meski takut, para penumpang kurang lebih yakin ketika mereka melihat kedua pria pendiam itu. Jika mereka teroris, mereka akan berteriak dan mengancam penumpang sekarang. Membandingkan mereka dengan penampilan orang-orang yang tersingkir atau terbunuh, para penumpang menjadi kurang curiga. Lopez mendekati Luke dan bertanya dengan suara rendah, "Sekarang apa?" Luke berbisik padanya, "Katakan pada kapten untuk mendarat di bandara terdekat. Tidak aman di pesawat ini." Lopez tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengerikan, dan hampir mengencingi dirinya sendiri. Luke menepuk bahunya dan berkata, "Jangan khawatir, mereka semua telah dijatuhkan, tetapi kita harus turun dari pesawat ini sesegera mungkin." Setengah jam kemudian, pesawat melakukan pendaratan darurat di Bandara Des Moines di Iowa. Sejumlah besar petugas polisi, petugas pemadam kebakaran, dan dokter menunggu mereka. Setelah penumpang dengan semangat turun, petugas turun tangan untuk mengambil 4 tersangka yang telah diikat serta tubuh tersangka terakhir. Elsa menyaksikan para petugas membawa Luke pergi dengan perasaan yang rumit. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan memberitahu petugas tentang identitasnya dan Luke. Kemudian, dia juga dibawa masuk. Damon dan Mindy juga dibawa pergi oleh polisi dengan senyum pahit di wajah mereka. Mindy memelototi Luke dengan marah. Dia ditangkap di usia yang begitu muda, semua karena dia. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria yang baik hati sekarang. Setelah ini, dia memutuskan untuk membencinya. Luke tersenyum pada Mindy dan berterima kasih pada Damon. Dia tidak merasa bersalah karena menarik mereka masuk. Jika mereka tidak terlibat, semua orang mungkin akan mati bersama. Di sisi lain, memang benar bahwa mereka tidak perlu khawatir akan diambil seperti ini. Luke ditunda selama 3 hari. Damon dan Mindy dibebaskan pada hari kedua. Mereka bahkan mampir untuk melihatnya sebelum mereka terbang ke New York. Namun, mereka tidak meninggalkan rincian kontak Luke, yang membuatnya bingung. Mindy memang tampak kesal dengannya, tapi dia tidak benar-benar harus memutuskan hubungan dengannya, kan? Apakah Luke benar-benar melakukan sesuatu yang keterlaluan? Tidak, itu pasti ada masalah di pihak dia. Luke menghibur dirinya sendiri dengan cara itu. Di sisi lain, kesannya tentang Elsa telah meningkat. Saat dia sedang diselidiki oleh FBI, Elsa menawarkan diri untuk menjamin dia, dan bahkan menghubungi Dustin agar dia memberitahu FBI tentang perjalanan kerja mereka ke New York. Bab 112 Gadis beruntung dan pengemudi hitam Luke diselidiki lebih lama karena dia telah membunuh seorang teroris. Orang yang terkena mata dengan pisau Luke telah meninggal di tempat. Luke, bagaimanapun, tidak takut. Orang yang tewas adalah salah satu dari 2 pembom di pesawat. Dia tidak akan dihukum karena membunuh orang itu. Pembom lainnya adalah orang yang wajahnya ditabrak Damon. Setelah Damon mengalahkan pria parubaya di kelas 1, ayah dan anak perempuan itu segera mengambil tindakan. Ketika Luke mengayunkan pisaunya ke salah satu pembom dan Damon menjatuhkan yang lain, gadis itu melemparkan ponsel Nokia pria parubaya itu dari balik tirai. Telepon, yang seberat batu bata, dengan mudah melumpuhkan teroris terakhir. Baik Luke dan Damon baru saja berkeringat kemudian ketika diketahui bahwa telepon itu sebenarnya adalah alat peledak, sementara alat peledak lain ada pada pria yang dilumpuhkan oleh telepon itu. Aman untuk mengatakan bahwa Mindy telah mengeluarkan kedua detonatornya sendiri. Tentu saja, orang juga bisa mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan belaka bahwa dia tidak meledakkan bom dengan lemparannya. Kekhawatiran terbesar FBI adalah bagaimana Luke mendeteksi bom pada teroris. Luke hanya menawarkan penjelasan misterius, insting. Bagaimana Luke memilih pemimpin teroris di kelas 1? Luke masih mengklaim bahwa itu adalah insting. Tidak masalah apakah FBI percaya atau tidak,
karena Luke tidak melakukan kesalahan apapun. Orang yang dia bunuh dengan pisau telah membawa bom. Luke berhak melakukan apa saja untuk menghentikannya. Mindy tidak membunuh orang kedua yang membawa detonator dengan pisaunya, meskipun dia sudah menyiapkannya ketika dia melempar telepon, kalau-kalau dia meleset dari sasaran. Setelah LAPD menjaminnya dan catatannya diperiksa, FBI akhirnya melepaskan Luke 3 hari kemudian. Dia bukan tersangka selama 3 hari itu, dan dia bekerja dengan para penyelidik sebagai gantinya. Suasana hatinya cukup baik saat itu. Tepat setelah pesawat mendarat dan semua penumpang turun, dia telah menerima pemberitahuan sistem. Misi, mencegah pembajakan dan mencegah teroris meledakkan bom, dan menyelamatkan penumpang. Total pengalaman, 5.000. Jumlah kredit, 5.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 3.500. Kredit plus 3.500. Karena pengalaman telah mencapai 5.000 poin, tuan rumah telah naik level ke level 8. Poin stat tambahan, 4 hadiahnya murah hati, tetapi Luke memilih untuk tidak mengalami insiden seperti itu lagi. Dia mungkin sudah mati jika dia ceroboh. Itu terlalu banyak kegembiraan. Luke mengambil penerbangan lain ke New York dengan Elsa. Dia berkata dengan lega, akhirnya selesai. Elsa mau tidak mau bertanya, apakah itu benar-benar insting? Luke terkekeh tapi tidak menjawab pertanyaan itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Elsa. Tertegun sejenak, Elsa tersenyum. Itu tidak perlu. Bagaimanapun juga, kamu adalah partnerku. Kesan Luke tentang Elsa jauh lebih baik sekarang. Paling tidak, ketika FBI sedang menyelidikinya, Elsa bukannya tidak terlibat, tetapi mencoba membelanya. Dia bahkan meminta Dustin untuk menjaminnya. Sulit untuk mengatakan apakah kata-kata Dustin benar-benar membantu atau tidak. Lagi pula, FBI yang menyelidiki Luke, dan Komandan Divisi Kejahatan Besar tidak cukup kuat untuk mempengaruhi mereka. Namun, Luke tetap menghargai usaha Dustin. Dia merasa bahwa dengan pasangan dan bos seperti itu, hidupnya di Los Angeles akan lebih nyaman daripada di Houston. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Kennedy. Luke dan Elsa meninggalkan bandara dan memanggil taksi. Sopir taksi adalah seorang wanita kulit hitam, Luke tidak bisa memastikan berapa umurnya. Taksinya masih baru, dan pengemudi kulit hitam, yang mengenakan pakaian olahraga hijau, cukup pandai menerobos lalu lintas. Luke mengobrol dengan pengemudi yang banyak bicara, dan memuji taksi dan keterampilannya. Sopir itu cukup senang. Ketika dia keluar, Luke bahkan meminta kartu pengemudi. Lagi pula, dia mungkin membutuhkan mobil selama penyelidikannya di sini, dan terkadang pengemudi lokal mungkin berguna. Sopir mengantar taksinya pergi. Elsa memandang Luke dan berkata dengan rasa ingin tahu, jika saya belum pernah melihat Selina sebelumnya, saya akan mengira Anda menabrak pengemudi. Berkeringat, Luke berkata, Elsa, tidakkah terpikir olehmu bahwa pengemudinya sangat akrab dengan New York? Elsa tidak berpikir itu masalah besar saat dia berjalan. Apakah ada sopir taksi yang tidak mengenal New York? Luke mengikutinya dengan kopernya. Jika Anda lupa, dia menyebutkan bahwa dia pernah melakukan pengiriman makanan sebelumnya, dan dia memegang rekor pengiriman tercepat yang dilakukan. Elsa berkata, oh, iya. Tunggu, apakah kamu mengatakan? Lukas menyeringai. Orang yang berada di puncak perdagangan harus memiliki kualitas yang luar biasa. Dia pasti lebih mengenal lingkungan New York daripada sopir taksi biasa. Elsa berkata, oke, cukup adil. Tapi apa gunanya? Luke menjawab, untuk jaga-jaga, bagaimana jika kami membutuhkan sopir selama penyelidikan kami yang tidak bekerja untuk NYPD? Elsa tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia menatap Luke sejenak, lalu menghela nafas. Kamu tidak salah. Setiap orang sukses memiliki kemampuan luar biasa mereka sendiri. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda menemukan ayah dan anak perempuan untuk membantu Anda dan menghabisi teroris dengan sempurna. Sekarang, saya pikir itu mungkin bakat Anda untuk memperhatikan apapun yang mungkin berguna bagi Anda kemanapun Anda pergi. Petik 2. Aku akan malu jika kamu terus memujiku seperti itu. Lukas tersenyum. Seolah-olah saya akan memberitahu siapapun bahwa saya memiliki peretasan. Elsa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, beri aku kartu kalau begitu. Saya melihat bahwa Anda mendapat 2 darinya. Petik 2. Luke memberinya salah satu kartu dari pengemudi kulit hitam. Elsa membaca kartu itu. Lonceng. Nomor XXXXXXXX. Itu saja. Bahkan tidak ada nama lengkap di kartunya. Luke tersenyum misterius. Elsa menyadarinya. Apa yang salah? Luke menjawab, jika tebakan saya benar,
pengemudi ini mungkin bersedia melakukan hal-hal tertentu yang tidak sepenuhnya sah, karena dia tampaknya menyukai balap di pusat kota. Elsa terdiam. Sekarang bagaimana kamu mengetahuinya? Luke berkata, dia menyebutkan bahwa dia suka balapan, jadi saya memberi perhatian khusus pada plat nomornya, dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Elsa berkata, plat nomornya bisa diganti kapan saja. Lukas, hehe. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan ke NYPD. Bab 113 Penyelesaian dan negosiasi. Mereka menunjukkan kartu identitas mereka dan meninggalkan barang bawaan mereka dalam perawatan petugas kebersihan. Setelah menanyakan arah, mereka menuju kantor Biro Pengendalian Kejahatan Terorganisir. Setelah berkeliaran di sekitar departemen kepolisian lokal terbesar di negara itu selama hampir 1 jam, Elsa dan Luke akhirnya menemukan Britt Joel, petugas Biro Pengendalian Kejahatan Terorganisir yang seharusnya bekerja dengan mereka. Britt ini hanya seorang sheriff, dan hanya sedikit lebih tinggi pangkatnya daripada Luke. LAPD menaruh perhatian pada kasus ini karena kematian seorang bintang terkenal di wilayah hukumnya terlalu signifikan. Tapi bagi NYPD, Sergei Mazanov hanyalah salah satu gangster yang tak terhitung jumlahnya di New York, dan bukan masalah besar. Britt disuruh bekerja dengan Luke dan Elsa sebagian besar karena dia telah menyelidiki geng Sergei. Dia tidak terlalu ramah terhadap rekan-rekannya dari Los Angeles. Mengutip Elsa ketika dia makan malam dengan Luke, Britt adalah omong kosong. Dia jelas tidak suka orang asing ikut campur dalam kasusnya. Melihat mereka, Britt berkata dengan dingin, biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di sini, jadi sebaiknya Anda tidak menggunakan senjata Anda, atau hal-hal akan menjadi merepotkan. Elsa tidak menjawab. Ini bukan perjalanan kerja pertamanya, dan dia sudah terbiasa dengan permusuhan. Luke juga tidak terganggu. Kurangnya kekuatan penegakan hukum hanya berarti dia tidak bisa menjadi orang pertama yang menggunakan senjatanya. Namun, jika musuh menodongkannya, dia memiliki hak untuk membela diri sebagai warga sipil. Sebelum mereka diberhentikan, Elsa bertanya, bolehkah saya bertanya, kapan kita akan memulai penyelidikan? Sambil mengerutkan kening, Britt berkata, itu rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu apa-apa. Namun Elsa tidak menyerah. Maaf, tapi apakah Anda berencana untuk menangani kasus ini sendiri? Britt tersedak. Jika dia menjawab ya, dia pasti akan dimarahi. Departemen Kepolisian Los Angeles telah membayar mahal untuk mengirim Luke dan Elsa ke sini. Dia belum tahu berapa harganya, tetapi jika Britt menjauhkan mereka dari casing, itu tidak akan berakhir dengan baik baginya. Setelah keheningan singkat, Britt berkata, kamu dapat bekerja di meja kosong manapun di sini. Saya akan memberitahu Anda ketika ada pembaruan. Petik 2. Elsa mengangguk. Yang dia butuhkan untuk memastikan adalah Britt tidak akan cukup bodoh untuk mencoba dan menangkap Sergei tanpa mereka. Mereka akan pergi, ketika Britt menambahkan, ini akan memakan waktu 3-5 hari untuk merencanakan penangkapan. Kamu bisa istirahat dulu. Mereka mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Mereka kemudian menemukan meja kosong di bullpen. Elsa bertanya kepada Luke, bagaimana perasaanmu? Apa kamu marah? Lukas menggelengkan kepalanya. Kami akan memperlakukan mereka sama jika mereka datang ke tempat kami. Tidak ada yang perlu dimarahi. Elsa mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Kasus ini bukan panggilan kita. Kita tunggu saja. Luke mengangkat bahu dan memutar matanya. Aku akan mencarikan hotel untuk kita dulu. Saya bisa membawa barang bawaan Anda saat saya melakukannya. Elsa tentu saja setuju. Pendatang baru lainnya akan diwajibkan untuk melakukannya, tetapi setelah penampilan Luke yang menakjubkan di pesawat, Elsa tidak berencana untuk memintanya. Sekarang Luke telah mengajukan diri, dia pasti tidak akan menolaknya. Luke mengambil tas mereka dan memanggil Bell, sopir taksi hitam. Hai, apakah ini Bell? Ini Luke, aku naik taksimu tadi. Betul sekali. Saya mencari hotel murah dan nyaman di dekat NYPD. Apa yang Anda sarankan? Oke, saya akan memberi Anda tips $100 jika itu layak. Petik 2. Bell segera tiba. Dia jelas berada di daerah itu. Dia menyapa Luke dengan hangat dan mengundangnya untuk duduk di kursi penumpang, yang tidak biasa, karena pengemudi taksi juga takut pada perampok. Luke memberinya tos dengan senyuman. Hei, kamu benar-benar seorang pembalap. Bagaimana kamu begitu cepat? Bell cukup senang. Kebanyakan orang cenderung tidak ramah terhadap pengemudi wanita kulit hitam. Luke tampan dan lembut, yang menarik bagi Bell. Jadi, mereka memiliki percakapan yang menyenangkan di jalan. Bell memang akrab dengan New York. Dia mengklaim bahwa dia tahu setiap sudutnya. Namun,
Brooklyn dan Queens-lah yang paling dia kenal, sementara dia yang paling tidak akrab dengan Manhattan. Lukas tahu alasannya. Manhattan adalah daerah yang jauh lebih kaya daripada Brooklyn dan Queens, dan hanya sedikit orang di Manhattan yang akan memanggil taksinya atau menggunakan layanan pesan antar makanan murah sebelumnya. Luke dengan halus mengarahkan pembicaraan ke pengedar narkoba. Bell jelas tidak seperti stereotip. Dia adalah pekerja keras, dan satu-satunya aktivitas ilegal yang dia lakukan sebagai hobi adalah balapan, yang tidak layak disebut dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba dan kejahatan kekerasan. Dia berbicara dengan cepat dan memberikan banyak informasi tentang pengedar narkoba pada Luke. Hampir tidak mungkin bagi Luke untuk mengingat semua nama. Berapa banyak geng yang dia sebutkan? 27. 31. Dan itu hanya Brooklyn. Bell bahkan belum mulai berbicara tentang Queens. Mau tak mau Luke berpikir bahwa ada banyak domba gemuk di kota ini yang menunggunya untuk diberi makan. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu yang menarik. Saya mendengar bahwa seseorang telah memilah-milah pengedar narkoba dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak dari mereka telah diturunkan. Geng-geng besar masih ada, tetapi banyak dari geng-geng yang lebih kecil dimusnahkan dalam semalam, kata Bell penuh semangat. Luke merasa itu aneh. Dan kamu tidak marah. Dia yakin banyak gangster di Brooklyn adalah orang Afrika Amerika. Apakah benar-benar baik bagi Bell untuk menggambarkan kemalangan mereka dengan begitu senang? Bell memelototinya dan berkata, "Hei, ingatlah bahwa orang-orang ini semua adalah korup. Selain itu, banyak geng Eropa Timur dan Latino juga dihabisi karena menjual obat-obatan terlarang. Siapapun yang melakukannya tidak peduli dengan ras." Luke mengangkat tangannya dan meminta maaf. "Maaf, burukku." Tapi dia penasaran dengan orang yang berhasil menyingkirkan lebih dari satu kelompok pengedar narkoba. Bell mendengus pada permintaan maafnya dan menambahkan, "Saya mendengar bahwa siapapun itu mungkin pengedar narkoba juga, karena mereka menelan semua barang dan uang dari pengedar narkoba yang mati." Tenggelam dalam pikirannya, Luke bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Rencananya selalu melenyapkan beberapa kelompok pengedar narkoba. Bab 114 menyewa tempat dan menjadi familiar dengan lingkungan. Luke akan membunuh para pengedar narkoba, mengumpulkan uang mereka, dan menghancurkan barang-barang mereka, mereka akan kehilangan segalanya. Saat mereka berbicara, Bell membawanya ke sebuah apartemen tua. Bell membuka garasi dengan remote dan mengemudikan taksi ke dalam. Luke sedikit bingung. "Kau tidak mencoba merampokku, kan? Saya baru bekerja beberapa bulan. Saya tidak punya uang." Bell tertawa dan memukul bahunya. "Kau menyenangkan, nak. Keluar. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda sewa sementara." Petik 2. Mereka meninggalkan garasi dan menaiki tangga darurat besi di luar gedung ke lantai 3, di mana Luke melihat beberapa ruangan. "Ini adalah tempat pacarku. Dia memodifikasi lantai 3 menjadi apartemen 1 unit. 2 di antaranya kebetulan kosong sekarang," kata Bell. Luke berkomentar, "Kamu pasti akan kaya." Bell terhibur. "Bukankah kamu manis, nak? Untuk mulut manismu, aku akan memberimu sewa yang lebih rendah." Petik 2. Luke berkata, "Itu tidak perlu. Saya sedang dalam perjalanan kerja, dan Departemen Kepolisian membayar untuk ini." Bell menyeringai padanya. "Hehe, bukankah itu lebih baik? Anda dapat menghemat uang untuk diri sendiri. Kamu tahu." Luke tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi lucu di wajahnya. "Tidak, Bell. Rekan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas uang itu." "Jadi, Anda tahu," kata Luke, tanpa daya. Bell menghela napas menyesal. "Bagaimana kalau $120 sehari untuk 2 kamar?" Lukas tersenyum. "Buat 150. Kami mampu membelinya dengan uang saku kami." Bell terkekeh dan menepuk bahunya dengan puas. $30 tidak banyak, tapi dia senang Luke secara sukarela menambah jumlahnya. Namun, seorang pria tiba-tiba menyela dari belakang mereka, "Sialan, Bell, apakah kamu jatuh cinta dengan anak laki-laki kulit putih? Dan kau menggodanya menggantikanku?" Luke dan Bell keduanya berbalik. Luke melihat seorang pria kulit hitam yang tinggi dan tampan berdiri di belakang mereka, kehancuran di seluruh wajahnya. Bell segera melompat 1 meter jauhnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Luke. Lukas memutar matanya. "Kakak, apa masalahmu? Pacar Anda setidaknya 35, dan saya paling banyak 20. Menurut Anda mengapa pacar Anda selingkuh?" Namun, beberapa menit kemudian, Luke menyadari bahwa pasangan kulit hitam itu hanya saling menggoda. Setelah berpura-pura bertengkar sebentar, mereka kembali menjadi mesra. Mendengar bahwa Luke telah memutuskan untuk menyewa apartemen seharga $150 sehari, pria bernama Jesse itu akhirnya diyakinkan. "Jadi,
Kamu benar-benar di sini untuk menyewa kamar. Lukas berkata, ya, rekan saya adalah seorang wanita, dan dia memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada saya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan Belle. Jesse, bagaimanapun, tidak malu. Mohon maafkan saya. Aku terlalu mencintai Belle. Dia adalah hartaku. Luke merinding di sekujur tubuhnya ketika pasangan itu berciuman lagi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Belle, bisakah kamu memberi saya kunci dan mengembalikan saya dulu? Saya harus memberikan kuncinya kepada rekan saya. Pasangan itu akhirnya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dengan enggan. Luke meletakkan tas di kamarnya dan meminta Belle untuk mengantarnya kembali ke kantor polisi. Elsa merasa aneh ketika Luke kembali begitu cepat. Begitu cepat. Luke menceritakan bagaimana Belle menyewakan apartemen pacarnya kepada mereka. Elsa tercengang dengan betapa giatnya Belle. Elsa menanyakan harganya, dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jika mereka akan berada di sini sebentar, itu sudah cukup untuk menyisihkan $1.500 sebulan untuk apartemen yang cocok. Karena mereka tidak akan berada di sini selama lebih dari 10 hari, bagaimanapun, $150 sehari tidak terlalu keterlaluan. Harganya sesuai dengan anggarannya, jadi Elsa tidak terlalu keberatan. Luke memberi Elsa kunci dan menuliskan alamat apartemen untuknya sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepada Elsa bahwa dia perlu membiasakan diri dengan lingkungan di sini terlebih dahulu. Elsa tidak terlalu peduli. Mereka sudah cukup istirahat di Iowa dalam 2 hari terakhir, dia lebih suka tetap di departemen kepolisian dan membaca arsip Sergei. Mengenai mengapa Luke berkencan, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia telah menyadari bahwa Luke jauh lebih dapat diandalkan dan canggih daripada yang terlihat. Mungkin sangat bermanfaat bagi mereka jika Luke menjelajahi lingkungan terlebih dahulu. Elsa telah berbicara dengan Dustin sebelum datang ke sini. Dia sangat menyadari sejarah Luke. Misalnya, perwira muda itu telah membunuh lebih dari 20 gangster Meksiko yang tangguh sejak memulai pekerjaannya setengah tahun yang lalu. 2 hari yang lalu, dia membunuh seorang teroris lagi. Elsa bahkan merasa bahwa jika Luke dipersenjatai di pesawat, dia mungkin akan memulai pembunuhan lagi. Luke berbakti, ambisius, dan kejam. Elsa tentu tidak berani meremehkan partner seperti itu. Mengingat sejarah Luke, dia tidak akan meragukannya jika Luke mengatakan bahwa dia bisa menangkap Sergei sendiri. Meskipun sangat tidak mungkin, tindakan Luke di masa lalu membuatnya optimis. Jadi, dia hanya memberitahu Luke untuk mengawasi ponselnya untuk kemungkinan pembaruan sebelum dia pergi. Kali ini, Luke harus menggunakan transportasi umum. Dia pergi ke Brooklyn dengan kereta bawah tanah terlebih dahulu, sebelum dia menjelajahi daerah itu dengan bus. Dalam perjalanannya, dia mencatat segala macam informasi di buku catatannya. Dia terutama menghubungkan informasi yang diberikan Belle kepadanya tentang pengedar narkoba dengan apa yang dia lihat dalam kenyataan. Tugas ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari, tapi Luke juga tidak berniat menunggu sampai semuanya jelas baginya. Dia akan memilih geng paling lama dalam 2 hari, karena Brit telah mengatakan bahwa perlu 3 sampai 5 hari untuk merencanakan penangkapan Sergei. Dia tidak akan bebas melakukan perampokan 3 hari kemudian. Sama seperti itu, Luke berkeliaran selama 2 hari dan membantu beberapa orang sambil lalu. Tentu saja, Luke tidak bergerak melawan siapapun secara terbuka, karena dia tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di sini.